Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa bertemu dalam segmen Family First. Perkenalkan, saya Irma Widiarti, ibu dari 2 orang anak. Anak kami yang pertama bernama Samuel Nathan Himawan, sekarang berusia 13 tahun. Dan anak kami yang kedua adalah Yunike Refaya Himawan, berusia 8 tahun. Saya bersama suami mengelola sebuah bimbingan belajar rumah untuk anak prasekolah sampai dengan anak-anak SMA. Bukan hanya itu, saya juga menulis buku cerita anak. Nah, saudaraku, dalam kesempatan Family First pada saat ini, saya rindu berbagi kepada saudara tentang ibu yang berdoa. Tahukah saudara, betapa pentingnya peranan seorang ibu di dalam keluarga? Nah, perkataan seorang ibu bisa menentukan masa depan anak di kemudian hari. Apalagi doa seorang ibu, begitu powerful. Ada 3 poin penting yang ingin saya sharingkan kepada saudara pada saat ini. Peneladanan pertama adalah tentang Hana. Saudara mungkin sudah sering mendengar cerita tentang Hana yang begitu tekun berdoa karena kerinduannya akan seorang anak. Di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 10 dikatakan, dan dengan pedih hati, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sampai kemudian Tuhan menjawab doanya. Dinyatakan dalam 1 Samuel 1 ayat 20. Lalu Hana mengandung. Dan kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Samuel, yang berarti Tuhan telah mendengar doanya. Tuhan telah menjawab doanya. Pernahkah saudara sebagai seorang ibu mengalami suatu hal yang membuat saudara begitu pedih hati, bahkan begitu putus asa pada anakmu? Saat anak kami yang pertama berusia 5 tahun mengalami suatu sakit. Saudara, hampir semua dokter di Surabaya kami datangi. Dan semua dokter memberikan keputusan yang sama, yaitu dioperasi. Saudara, tentu saja sebagai seorang ibu, hal itu membuat saya begitu bergumul. Mengapa? Karena anak saya masih kecil, masih berusia 5 tahun. Apalagi saya mendengar cerita dari teman saya pada saat itu yang memiliki sakit yang sama, anaknya dioperasikan di Singapura, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah saudara, akhirnya pada saat itu kami terus tekun di dalam doa dan mengambil sebuah keputusan untuk membawa anak kami berobat di Penang, di Island Hospital. Pada saat itu dokter Victor yang menangani menyatakan ada 2 jalan keluar alternatif yang diberikan. Yang pertama adalah dioperasi. Yang kedua, meminum obat selama 10 hari. Namun apabila tidak sembuh, toh harus dioperasi juga. Kami diberikan waktu 15 menit untuk memikirkan hal tersebut. Dan saat itu waktu 15 menit saya gunakan bersama suami untuk kami berdoa dan menyerahkan keputusan ini kepada Tuhan. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk Nathan meminum obat saja. Saudara, Tuhan Yesus ajaib. Pada saat baru 3 hari minum obat, Nathan sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami tahu bahwa itu karya Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya itu saudara, setelah itu terjadi pun Nathan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Ada beberapa hal, tantangan yang dihadapi selama masa bersekolah. Tetapi justru di balik tantangan itu juga Tuhan menyediakan prestasi demi prestasi bagi dia. Kami mengucap syukur, kami tahu itu karya Tuhan. Pada saat Nathan pindah sekolah dari kelas 4 ke kelas 5 SD, di sekolah yang baru menetapkan sebuah peraturan bahwa bila belum 2 tahun murid baru bersekolah di sekolah itu, sepandai apapun dan sebagus apapun, sebaik apapun, tetap tidak bisa menerima piala outstanding. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pada saat itu baru setahun Nathan bersekolah, Nathan sudah mendapatkan piala outstanding. Bahkan dia mendapatkan kesempatan pada saat sekolah mengadakan field trip Jakarta-Bandung. Pada saat itu dia mendapat kesempatan untuk wawancara dengan Pak Ahok. Dia terpilih, salah satu yang terpilih untuk interview dengan Bapak Basuki sebagai gubernur pada saat itu di Jakarta. Kami tahu itu juga anugerah Tuhan. Dan lulus kelas 6 SD mendapatkan penghargaan Cambridge karena perfect score math yang dia dapatkan. Saudaraku, kami mengucap syukur sungguh. Kami tahu bahwa tantangan, pengalaman demi pengalaman yang dialami itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Di mana sebagai seorang ibu yang seperti Hana, yang selalu membawa anak kita berseru-seru di dalam doa, Tuhan pasti mendengarkan. Poin yang kedua adalah peneladanan Ibu Yokebed.
Mungkin kita jarang mendengarkan cerita tentang Ibu Yokebed, atau bahkan di antara saudara ada yang tidak tahu siapa sebenarnya Ibu Yokebed ini. Ibu Yokebed adalah ibu Musa yang hidup dalam masa pemerintahan Raja Herodes, di mana pada saat itu Raja Herodes menyatakan setiap bayi laki-laki Israel harus dimusnahkan, harus dibunuh. Ibu Yokebed yang melahirkan Musa, dan pada saat Musa berusia 3 bulan, dia merasa tidak bisa lagi menyembunyikan Musa. Dengan iman yang teguh, dia menyerahkan haknya sebagai seorang ibu, haknya sebagai orang tua, menaruh Musa di dalam keranjang dan mengalirkan ke tepian sungai Nil. Saudara, pernahkah saudara mengalami hal di mana engkau harus menyerahkan hakmu penuh sebagai orang tua, di mana engkau hanya bersandar penuh? Saudaraku, pada saat putri kami Refaya mengalami pembulian pada saat dia naik ke kelas 1 SD. Saudara, itu bukan hal yang mudah yang kami alami. Dia dipukul di bagian dada dan perut oleh temannya. Teman yang memukul itu laki-laki. Tentu saja pukulannya pasti sangat keras dan sakit. Dia juga mengalami pembulian. Dia dipalak, diperas, harus mentraktir teman-temannya. Dalam usia yang sebegitu belia, usia 6 tahun. Pada malam hari saat Reva kesakitan, yang ada dalam pikiran saya pada saat itu adalah memindahkan Refaya bersekolah. Tetapi lagi-lagi, saya berseru kepada Tuhan. Saya bersama suami berdoa, menyerahkan apa yang menjadi hak kami sebagai orang tua, meminta Tuhan yang memutuskan apa yang terbaik bagi putri kami ini. Saudara, Tuhan Yesus begitu ajaib. Refaya diberikan seorang wali kelas yang begitu luar biasa, yang memiliki hati penuh kasih, di mana beliau inilah yang membantu Refaya bisa menangani masalah dengan teman-temannya ini. Bukan hanya itu, di sekolah ini juga melalui wali kelas ini, Refaya bisa melihat apa yang menjadi talentanya. Dan pada saat diikutkan lomba-lomba dengan event yang besar, melukis, menyanyi, dia memenangkan lomba demi lomba oleh kemurahan Tuhan. Poin yang ketiga adalah tentang janda Sarfat, di mana pada saat itu terjadi kekeringan yang luar biasa. Saudaraku, janda Sarfat bersama anaknya memiliki hanya segenggam tepung, yang mana pada saat itu sang janda berpikir, apabila tepung ini kubuat menjadi makanan, aku dan anakku memakanannya dan kemudian kami akan mati. Dan pada saat itu yang terjadi, Imam Eli datang bertamu ke rumah mereka. Apakah Imam Eli seorang imam yang egois? Imam yang hanya memikirkan diri sendiri, melihat seorang janda dengan anaknya di tengah masa kekeringan masih meminta makan? Tentu saja tidak, saudara. Hal ini Tuhan izinkan terjadi untuk melihat iman, ketaatan dari janda tersebut. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat? Dia memberikan terlebih dahulu apa yang menjadi haknya itu kepada Imam Eli. Di dalam ketaatannya, janda ini tidak mengalami kekurangan, saudara. Bahkan kelebihan, kelimpahan demi kelimpahan dia terima. Saudaraku, pada saat anak kami yang pertama harus memasuki SMP, bersamaan dengan anak kami yang kedua memasuki SD, bersamaan dengan itu kami mengalami masalah dalam keuangan kami, di mana semua asuransi pendidikan kami keluarkan. Tetapi kami tetap belajar, bukan hanya tekun berdoa, tetapi juga taat. Kami tetap memberikan apa yang menjadi persembahan persepuluhan kami. Kami juga tetap memberikan persembahan khusus kami untuk anak-anak asuh kami, untuk persembahan pembangunan. Semua kami berikan dengan komitmen. Kami percaya bahwa Tuhan pasti membuka jalan, dan itu benar terjadi, saudara. Anak kami yang pertama mendapatkan jalur prestasi akademis 1. Kami mengucap syukur karena asuransi pendidikan yang diterima, hasilnya itu bisa untuk hal-hal yang lain. Bahkan setelah itu kami juga mengalami kebaikan, kemurahan, berkat-berkat Tuhan yang tiada berkesudahan. Akhir dari segala kata, saudara, firman Tuhan dalam kitab Amsal 1 ayat 7 menyatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku, dalam masa pandemi seperti ini, mari bawa anak-anakmu, bawa keluargamu, untuk mereka makin mendekat kepada Tuhan. Bangun pagi-pagi, serukan ucapan syukur, serukan apa yang menjadi pergumulanmu. Lihat, saudara, Tuhan akan menyatakan mujizatnya
Saya sangat rindu apa yang kami alami. Saudara mengalami lebih daripada itu. Percayalah, di dalam masa-masa seperti ini adalah masa untuk kita tekun di dalam doa, di dalam tinggal tenang dan duduk diam. Di situ terletak kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.